bisa ke sini, Bos. Silo Pate. Ya, menurut mereka kan asli wilayah ini ya, Bos ya, maksudnya. Ki Mburitan Erika ya termasuk ya kan ya. Jarak 100 meter kang mae panjenengan. Ki kabar-kabar sing anak karo cerita-cerita sing anak sing wis tau muncul ki sosok apa bae, Bos? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbah Adipati Blagong. Cucu di sini, saya rumah ada di depan sana. Boleh dibilang mungkin semua orang yang meninggal akan melewati rumah saya yang terakhir. Dan jarak yang paling dekat dari makam adalah tempat saya, sekitar 100 meter. Kalau ditanya, saya pernah melihat sosok penampakan apa yang pernah saya lihat dari kecil sampai sekarang, mungkin hanya saya pribadi yang belum pernah. Karena terus terang saya orangnya kecing, Mas. Orangnya kecing, dan mungkin karena kekecingan itu saya dikasih sesuatu biar tidak melihat. Ya. Dan kali ini, Mas, ini baru saya pertama kali sowan malam-malam kepada Simbah dengan teman-teman Kembangin Jagat. Terima kasih. Saya memang sengaja mengundang karena saya sebagai pewaris dan penerus untuk melestarikan cagar budaya Mbah Adipati Blagong kepingin melihat, syukur bisa nanti teman-teman bisa komunikasi, bisa mengupas tentang almarhum beliau, karena sejarah yang saya baca, karena kita sudah tidak ada orang yang sudah kita tanya lagi, beliau ini adalah salah satu orang yang sangat berjasa. Ya, kalau kita membaca silsilah dari beliau adalah salah satu adipati yang memimpin Kadipaten Limbangan. Ya, sejarah itu Adipati Blagong ini ada kaitannya dengan santri udik, Mas. Santri udik. Ya, Ki Bagus ya. Jadi singkat cerita yang pernah saya baca dan itu juga dibenarkan bahwa beliau adalah salah satu yang memimpin di Kadipaten Blagong, di Kadipaten Limbangan, dan saat itu ada pagebluk, boleh dibilang kayak wabah, Mas. Wabah. Orang kalau sudah sakit dia langsung paginya meninggal. Itu seperti boleh dibilang kayak pagebluk lah. Iya. Ini pas musimnya corona ya. Ini jadi ini ada kaitannya. Nah, datanglah seorang santri yang datang, dia mau menuju ke Limbangan. Tetapi syarat dari si santri Ki Bagus ini bisa diterima untuk mengabdi di Kadipaten Limbangan itu syaratnya cuma satu. Kamu harus membantu Kadipaten Donan yang saat itu sedang ada pagebluk. Jadi ada wabah yang benar-benar orang kena langsung mati, orang kena langsung meninggal, seperti itu. Sehingga syarat itu diterima oleh Ki Bagus atau santri udik itu sendiri. Nah, singkat cerita, bertarunglah santri udik itu dengan penyebab wabah itu, yaitu penyebabnya adalah burung Garuda. Dan dalam pertempuran itu dimenangkan oleh santri udik itu sendiri. Jadi kalau kita melihat, beliau adalah salah satu yang sangat luar biasa berjasa di tanah Cilacap ini. Dan sedikit cerita, Dinas Pariwisata ini memasang plang situs cagar budaya belum begitu lama. Tempatnya pun dari saya kecil itu hanya bangunan seperti ini aja, Mas, temboknya aja. Itunya masih tanah ya. Boleh mendekat ya, Mas? Jadi awal itu hanya bangunan ini saja, Mas. Ya. Terus ini untuk lantainya masih tanah, dan yang masih utuh dan masih digunakan adalah batu nisan itu. Itu sebagai tanda. Namanya pun nggak ada. Itu. Nah, singkat cerita sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ada salah satu warga, dia itu orang Kalikudi. Dia bermimpi, di mimpinya itu ditemui oleh almarhum, oleh beliau, dan di dalam mimpinya itu dia suruh mencari letaknya makam Adipati Blagong itu di mana. Setelah dicari sampai akhirnya ketemu lokasinya ada di Lengkong. Setelah ada di Lengkong, beliau minta izin kepada lingkungan untuk dibuat suatu kuncup ya, dengan bahan kayu waktu itu. Terus seiring berjalannya waktu, karena itu bahannya kayu, akhirnya banyak yang rusak. Dan waktu itu ada 2 bangunan, yang sebelah adalah Kasuraga, tempat yang untuk membawa keranda ibaratnya, ada di sebelah kiri dari Panembahan. Dan kurang lebih sekitar mungkin 3 bulanan lah, jadi Pak RW, beliau Pak Tono, dia menginisiasi di akhir periode dia memimpin untuk jadi RW di lingkungan RW 13, dibangunlah
yang lebih permanen, yang lebih bagus, yang lebih bisa menampung banyak orang untuk bisa berkunjung berziarah. Mungkin hanya itu sebatas yang saya tahu, karena terus terang di zaman sekarang kalau kita nggak mau bertanya kita tidak akan bisa melihat sejarah, padahal beliau sangat yang berjasa. Seperti itu, Mas. Iya, iya. Iya. Saya terima kasih Bos Kalingga untuk penjelasannya ya. Mungkin ya kurang lebih seperti itu. Ini tempat kan apa ya? Jauh lebih apa namanya? Tambahan mungkin, Mas, ya. Oh ya, bisa. Ya. Jadi gini, ada cerita tempat saya ramai jadi parkiran, Mas. Nyun sewu, semua pejabat Cilacap, semua anggota dewan yang mau menjabat, yang mau ikut pilkada Ke sini. ataupun pilih apa, mereka selang ke sini. Saya adalah saksinya. Jadi tapi sayang mereka di saat mereka sudah jadi, ya mereka Lupa lupa sama. untuk bisa membuat jalan ini pakai aspal, dan hanya makam melengkong inilah yang notabene kita sangat miris untuk bisa memperjuangkan jalan aspal masuk ke sini. Semoga dengan kembangnya jaket hadir ke sini bisa terdengar. melihat, bisa terdengar yang ada di Cilacap. Betul. Itu adalah perjuangan kita untuk bisa didengar. Amin. Terima kasih, Mas. Amin. Ya. Oke, mungkin dulur saya lanjutkan.